wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat luang dan nikmat lainnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini, seperti biasa, kita senantiasa berkumpul kembali dalam kajian virtual. Semoga kita semua di sini dapat meningkatkan perbuatan baik kita, pengetahuan kita, dan memperkuat iman kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ustadz Faujan Akbar Daulay sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Sedang menikmati masa-masa karantina ya Ustadz, 3 hari lagi ya. Sangkar emas, Bu. Sebentar lagi akan keluar karantina nih, insya Allah. Tanggal 7 ya Ustadz ya? Ya, insya Allah. Baik, tema hari ini tuh sangat penting ya. Bahkan hampir setiap orang juga melakukan pinjam-meminjam baik barang maupun uang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tema yang hari ini akan dibahas tentang adab meminjam dalam Islam. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada ibu-ibu, ini saya share screen-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Ustadz, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua. Suami-suaminya setia semua, nggak kayak Mas Haris. Dimudahkan nanti untuk kesehatannya, urusannya, dan segala urusan-urusannya. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, kajian kita adalah mengenai pinjam-meminjam. Tapi memang kita khususkan memang untuk masalah keuangan, uang. Jadi debt etiquette in Islam. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 sisi kehidupan manusia. Yang penting dalam kehidupan kita itu ada 5 bagian. Sebagaimana rukun iman ada 5 bagian, ada rukun Islam ada 5 bagian. Ini poin-poin penting dalam kehidupan kita. Sebentar Bu ya. Ya, jadi poin-poin ini sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama imaniyah. Ini sebelum kita masuk ke bab utang piutang ini, bab pinjam meminjam ini. Jadi poin paling utama adalah imaniyah. Jikalau iman seseorang betul, nanti efeknya akan berimbas kepada amalan-amalan ibadah lainnya. Banyak ibadah seseorang, dia sedekahnya banyak, dia berbuat amal sosial banyak, tapi tidak ada iman dalam hatinya. Sebagaimana kalau dalam ujian, itu anak itu ikut ujian, ikut belajar, bahkan dia pelajarannya itu lulus. Tetapi dia tidak terdaftar dalam sekolah itu, maka dirinya tidak termasuk dalam pelajar di sekolah tersebut. Artinya apa? Iman ini menentukan kelanjutannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama ini imaniyah, itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sekarang ini masalah keimanan agak sedikit bermasalah. Jadi sudah ada spirit doll. Nah, ini spirit doll ini boneka itu sudah mulai menjadi permasalahan sekarang. Jadi tidak ada spirit doll.
Kalau boneka silakan untuk dimainkan, permainan anak-anak kita, sebagaimana riwayat Aisyah, beliau punya boneka, namun bukanlah untuk sebagai keyakinan kita bahwa spirit doll, kalau saya punya spirit doll, saya akan mudah rezeki saya akan laku usaha saya dan sebagainya. Kemudian ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi 5 poin ini yang sangat penting. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk pembahasan kita. Jadi pinjam meminjam ataupun dalam bahasa Arabnya qard, utang. Apakah utang itu? Qard ini apa? Ini dalam kamus Al-Muhit. Jadi setiap segala sesuatu dalam bahasa Arab itu memang kita merujuk kepada kamus. Jadi qard itu apa? Kamu memberikan harta kepada orang lain dengan syarat harta yang dipinjam itu harus dikembalikan lagi kepadamu. Jadi memang kalau kita pinjam meminjam itu, dia memang ada berbagai macam jenis. Kalau kita pinjam, di sini jumlah jika berupa barang misal. Pinjam meminjam ada 2 barang. Ketika kita berhutang, itu ada 2 barang jenisnya. Yang pertama barang misal. Barang misal ini apa sih? Barang misal ini barang yang dia banyak jumlahnya dan dia biasanya kecil-kecil. Apa contohnya? Seperti beras, gandum. Ini model-model seperti itu. Kalau seseorang dia meminjam barang misal ini, maka dia mesti mengembalikan dengan yang sejumlah itu juga. Nah, yang kedua, barangnya berupa nilai. Makanya beda antara dulu uang kita di zaman tahun 90-an dengan tahun 2021. Kalau dulu kecil-kecil dulu, uang Rp25 pun bisa untuk beli gorengan. Nah, sekarang uang 1.500 ataupun 2.000 baru bisa untuk membeli gorengan. Nah, jadi ada 2 nih. Barang itu, barang misal dengan barang berupa nilai. Dua-duanya ini boleh untuk sebagai akad pinjam meminjam. Ini kita dasar-dasarnya dulu, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian lafaz qard ini ada di dalam Al-Quran. Jadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sempurna. Semua aspek kehidupan itu udah lengkap di dalam Islam. Bahkan daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki itu ada sistem untuk mengelola diri kita. Tidak ada agama yang ngurusin daripada yang tertinggi misalnya sebagaimana politik, pemerintahan, sampai masalah ke WC. Itu tidak ada agama kecuali Islam. Dan Al-Quran 30 juz itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala mulai sejak syariatnya Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya. Nah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antaranya pembahasannya di dalam Al-Qur'an itu adalah Al-Qard. Di sini ayatnya. Bangzalladzi surat Al-Baqarah ayat 245. Bangzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Qard, utang. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Ini yang menyebutkan Allah. Siapa yang dia memberikan pinjaman? Di sini diibaratkan seolah-olah bahwa Allah ini sebagai seorang yang meminta kepada kita, hambanya. Padahal tak sepantasnya seperti itu. Tetapi karena ayat ini, ataupun amal berupa menghutangi ini, memberikan harta itu di jalan Allah, amal itu macam-macam. Ada amal jasadiyah, ada amal maliyah. Amal jasadiyah badan, bergerak kita, sholat, baca Quran, tahajud, dua dan sebagainya misalnya. Ada ibadah maliyah.
Maliyah itu daripada segi maliyah itu harta, berupa harta, mana yang paling tinggi? Wakaf. Maka yang rahmati Allah semua, siapa yang dia bersedekah, siapa yang dia infak, bahkan siapa yang dia wakaf, seolah-olah dia meminjamkan hartanya kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala, amal kita walaupun sekecil apapun itu, amal walaupun sekecil apapun itu tak disia-siakan Allah taala. Semuanya ada kiraannya, ada hitungannya. Sapu itu terjatuh. Sapu di rumah kita terjatuh. Ada sampah di tengah jalan, itu sampahnya berserak, kotor. Itu sampah plastik, kita angkat sampah tersebut, kita buang ke tong sampah. Itu amalnya kelihatannya sepele, kecil. Tetapi setiap kita berbuat amal itu karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah energi positif. Masuk dia menjadi tabungan amal kita. Ketika kita down, jatuh, bangkrut, susah payah, nanti tiba-tiba datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sangka-sangka. Dari mana pertolongan ini? Ternyata kita punya tabungan kebaikan. 1, 2, 3, 4. Pertolongan ini dari mana? Nggak bisa dipikir dengan akal itu. Dari mana pertolongan ini? Daripada tabungan amal kita. Ada celengan amal kita. Maka yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang yang levelnya tinggi, maka menganggap setiap amal itu tidak ada yang kecil. Semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang dia memberikan kebaikannya, menafkahkan hartanya walaupun sedikit, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa dilipat gandakan tanpa kita mengetahui bagaimana besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rahmati Allah, ini ayat yang lain, untuk ridullah qardan hasanah. Jadi ayat mengenai qard ini lafaznya itu bermacam-macam di dalam Al-Qur'an. Nah, ini mengenai utang ini ternyata adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Biasanya kul huwallahu ahad, satu aja. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binas, sedikit-sedikit, ataupun paling panjang 1 baris, 2 baris, 3 baris. Yang ini satu halaman. Untuk mushaf Madinah itu 1 halaman dari atas pojok sampai paling bawah. Paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ayat mengenai apa nih? Mengenai harta, duit, utang. Maka para ulama ahli tafsir, Syekh Ali Sabuni juga beliau mengatakan, kalau berurusan dengan duit, ini masalahnya pusing ini. Akan pening kita ini. Akan ribet. Ini ayatnya, waktu kami menghafal ayat ini memang agak ribet ini menghafalnya. Ayat mengenai hutang, ribet pembahasannya. Ayat mengenai waris, ribet pembahasannya. Menunjukkan apa? Kalau masalah akad muamalah ini mesti betul-betul dijaga. Tak boleh kita silap sedikit. Satu orang dia bisnis, tapi tanpa ada akad yang betul. Tidak ada hitam di atas putih. Modal-modal percaya saja, walaupun kawan baik. Tiba-tiba bermasalah, pecah, harta yang banyak habis. Ada yang rahmati Allah SWT, ini ayat paling panjang di dalam Al-Quran. Mengisyaratkan kepada kita, kalau masalah uang, hati-hati. Itu dia. Ada yang rahmati Allah, masuk kita kepada bab bagaimana adab yang baik bagi orang yang berhutang. Ini yang berhutang. Ada orang yang berhutang, ada yang dia menghutangi. Nah, di sini dia. Ada beberapa ketentuan-ketentuan. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, ayat ini, satu ayat ini, yang paling panjang ini, itu adalah adab-adab berhutang. Jadi 1400 tahun yang lalu, siapa saja yang mau mengadakan akad, siapa yang mau investasi, siapa yang dia mau melakukan bab-bab muamalah, itu sudah ada kode etiknya. Yang mau berhutang, silakan. Ini dibaca ayatnya. Bagaimana sistem yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri.
dalam firman-Nya. Ya, kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza tadayangtum, jikalau kamu ada membuat akad bidainin ila ajalim musamma. Syarat yang pertama, jikalau seseorang itu berhutang ila ajalim musamma, ada jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kapan dibayar? Waktunya itu berapa? Kapan? Berapa lama? Saya berhutang. Iya, berhutang. Berapa banyak? 1 miliar utang. Bayarnya kapan? Bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Akan saya bayar hutang saya sebanyak 2 miliar. Ila ajalim musamma. Sudah? Sesudah ditentukan jumlahnya berapa, waktunya kapan, faktubuh. Ini ayatnya. Faktubuh, tulis. Siapa yang menulisnya? Jadi mesti ada tulisan. Siapa yang berhutang, itu dia mesti ada tulisan. Di ayat seterusnya ada saghiran au kabiran. Jadi utang itu bukan hanya dia, utang besar saja yang kita tulis. Utang kecil tak usah kita tulis. Di sini ditulis bahwa orang yang dia berhutang saghiran au kabiran ila ajali. Walaupun utang itu kecil, hanya 50.000, hanya 200.000, hanya ya 1 juta aja, sudahlah. Kalau memang diniatkan sedekah, tak ada masalah. Tetapi kalau dia memang berhajat lagi terhadap harta itu, maka hendaklah faktubuh, ada ditulis, ada hitam di atas putih. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jumlahnya sudah, kapan tadi sudah, ada saksi 2 orang. Tadi ditulis juga sudah. Ada saksi 2 orang. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ini dia ayatnya. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dalam ayat ini, hendaklah siapa yang dia melakukan akad utang, dia menghadirkan saksi. Berapa banyak saksinya? Ada 2 orang. 2 orang ini siapa? 2 orang laki-laki, min rijalikum. 2 orang laki-laki. Jelas ini dalam ayat ini. Loh, tidak ada laki-laki, bagaimana ini? Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, fa ilam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani memang tardawna minasyuhada. Jadi kalaulah tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Jadi 3 orang. 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Di sini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya kapan, waktu ditulis, pakai saksi lagi. Sudah ada hitam di atas putih, pakai saksi. Jadi bukan hanya tulis saja, tapi dikuatkan lagi. Ini memang betul-betul hebat kalau dipikir-pikir. Hebat betul lah Islam ini mengatur. Sampai bab keuangan pun seperti itu. Bukan hanya bukti saja, tapi ada saksi juga. Nah, inilah yang diterapkan di pengadilan di seluruh dunia. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagi orang yang berhutang, hendaklah ia tepat waktu. Janjinya kapan? Kan 2 Februari. Nah, kalau sudah 2 Februari, hendaklah dibayar secepatnya. Oh, saya sudah ada uang. 1 Februari saya mampu bayar. Cash dibayar. Kalaulah ketika tanggal 2 Februari itu tidak ada uangnya, dia bermasalah, bangkrut, dipecat, bermasalah dengan perusahaannya, maka hendaklah diteleponnya. Sis, saya ini sekarang lagi sedang bangkrut. Boleh tidak? Nanti tahun depan. Bagaimana kira-kira? Itu ditelepon. Kita sebagai orang yang tidak mampu membayar hutang, kita hubungi orang yang kita berhutang kepadanya. Sebab apa? Kita terikat dengan syarat, kita terikat dengan akad. Islam itu dulunya itu tidak ada tulis-menulis. Jahiliyah Arab itu kebanyakan mereka adalah bil hifz, dengan hafalan. Tidak ada tulis-menulis. Tetapi ketika mereka dalam satu kasus, itu mereka akan bersaksi. Dan persaksiannya, kata-kata mereka, keadilan mereka itu diterima.
Tetapi karena masa berganti dan sudah banyak kebohongan di mana-mana, sehingga Allah firmankan memang, dan Allah SWT yang memang menskenario seperti itu, hendaklah memang ada tulis-menulis. Hadirin rahmati Allah SWT, jikalau tidak mampu membayar, kita call orang yang kita berhutang kepadanya. Kemudian kita lebihkan. Nah, ini ada hadis-hadisnya. Untuk hadis orang-orang yang mengenai pembayaran hutang. Hadirin rahmati Allah, ini hadis pertama. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Ini ancaman bagi orang yang dia berhutang. Dulu ada seorang laki-laki yang dia meninggal. Ketika dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Nabi, ini mayat jenazah, adakah dia hutang? Ada, wahai Nabi. Sallu ala sahibikum. Udah, kamu salatkan saja. Ada sahabat yang beliau bertanggung jawab. Sahabat itu bernama Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, atas akulah hutangnya. Jadi hutangnya itu ada 2 dinar. 2 dinar itu kalau sekarang kurang lebih 8 juta rupiah lah untuk rupiahnya. Jadi hutang mayat tadi, jenazah tadi ditanggung oleh sahabat Abu Qatadah. Sebab apa? Sebab bermasalah mayat tersebut, walaupun syahid dia, fisabilillah, tapi kalau punya hutang, itu tergantung-gantung. Amalnya tergantung. Maka ditanya oleh Nabi ketika selesai disolatkan, dicari Abu Qatadah tuh. Wahai Abu Qatadah, sudahkah kamu bayar? Belum, wahai Rasulullah. Jumpa lagi ditanya Nabi. Nabi perhatian terhadap orang yang belum dibayar hutangnya. Kan tadi Abu Qatadah sudah ambil tanggung jawab, kok belum dibayar? Nabi cari Abu Qatadah dan ditanya terus-menerus, Sehingga Abu Qatadah pun beliau menyembunyikan diri. Ketika selesai dibayar, berjumpa dengan Nabi. Wahai Abu Qatadah, sudahkah kamu bayar hutangnya? Al-an ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, udah barusan aja sudah dibayar. Al-an barida jilduh. Sekarang mayat orang tadi itu sekarang baru adem, baru tenang, barulah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah membayar hutangnya. Maka hadirin rahmat Subhanahu wa taala, banyak amal itu tapi dia berhutang. Kalau kita berdosa, berbuat salah, itu kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh, tidak mengulanginya lagi, berusaha tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim, Allah ampunkan. Tapi urusannya kalau dengan manusia, pening kita, kepalanya akan pusing. Tak akan bisa seseorang itu dia memasuki surga kecuali dibayarkan hutangnya. Oh, ayah saya sudah meninggal, bagaimana itu? Ahli warisnya mesti cek apakah orang tuanya dulu ada hutang. Oh, dulu waktu saya kecil, waktu di sekolah, banyak betul itu. Ketika saya di sekolah, jajan saya bayar hanya 1.000, padahal saya ambil 5. Bagaimana nih? Maka di rahmat subhanahu wa ta'ala, tak akan bisa seseorang itu dia melewati jembatan Sirat nanti. Tak akan bisa seorang itu dia masuk ke dalam surga sebelum hak-hak adaminya, hak-hak manusia ditunaikannya. Maka di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, hak manusia ini lebih dahsyat dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini lebih gampang lah kita, lebih mudah lah kita minta maaf pada Allah Taala, dan Allah punya sifat pemurah. Kita berhusnuzon kepada Allah, minta maaf betul-betul. Tapi kalau untuk yang bab manusia ini, harta khususnya, sulit kita untuk untuk meminta kelapangan daripada mereka. Maka mesti ditunaikan. Hadirin rahmati Allah, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanati. Nanti orang yang dia berhutang, amalnya banyak, dan dia tidak bayar hutangnya, nanti dia akan menjadi orang yang bangkrut. Seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Jadi hak Adam ini betul-betul perlu kita ambil berat lagi, ambil perhatian. Bukan hanya hutang, tetapi riba, bicara buruk terhadap saudara kita, itu otomatis transfer pahala terhadap orang yang kita
bicarakan buruk terhadapnya. Hadirin rahmatullah SWT, hadis selanjutnya, laisa thamma dinar wala dirham, rawahu Ibnu Majah. Jadi walaupun harta itu tak berguna nanti di akhirat, seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Matlul ghani zulmun. Orang yang dia punya harta, punya duit, utangnya tadi 1 miliar. Sudah dibayar, sudah ada uangnya. Ini penyakit untuk orang yang dia berhutang. Penyakit orang berhutang tuh malas dia bayar hutang. Penyakit orang yang berhutang, kadang dia malas untuk bayar hutang. Udah ada uangnya. Oh bisa nih, kuputar lagi nih. Kuputar lagi bisa duitnya nih. Maka Nabi SAW memang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu beliau memprediksinya memang jangka panjang. Orang yang dia menangguh-nangguhkan bayar hutang, duitnya udah ada, tapi nggak bayar hutang. Ini termasuk kezoliman yang diperbuatnya. A'tuhu fa inna min khiyari nas an ahsanuhum qada'a. Orang yang berhutang jangan sampai ditagih-tagih. Tidak ada penagihan. Sebetulnya tidak ada penagihan terhadap orang yang dia berhutang kepadanya. Saya sebagai yang dihutangi, tak ada kewajiban saya sebetulnya untuk nagih-nagih. Ya, tetapi yang namanya manusia ya begitu, tagih juga. Tetapi orang yang berhutang, saya kalaulah berhutang, saya mesti call dia sebab saya minta tolong. Hutang itu bahkan itu lebih tinggi daripada sedekah. Hutang itu bahkan lebih tinggi daripada sedekah. Nanti kelanjutannya akan kita jelaskan. Yang kita bacakan hadisnya dulu. Jadi orang yang berhutang tadi, dia tak boleh tangguh-tangguh. Dan yang kedua, tak usahlah dia yang menjadi orang yang ditagih. Dia yang terdahulu, dia yang duluan untuk memberikan pembayaran hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jadi tak akan bisa masuk surga seseorang itu kecuali dia bayar hutangnya. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'u fa illam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Jadi kalaulah kita berhutang kepada orang lain, orang itu memberikan hutang. Dia berarti memberikan pertolongan kepada kita. Dia nolong kita. Kalau kita sedekah terhadap orang lain, mungkin saja orang yang kita berikan sedekah itu dia punya harta. Mungkin saja orang yang kita berikan makanan itu, dia pun punya makanan juga. Dia nggak kelaparan. Tetapi kadang orang yang berhutang, dia datang kepada kita. Berhutang itu penuh dengan malu. Mungkin dia punya hajat besar terhadap utangnya. Apalagi zaman-zaman dahulu, orang kan padang pasir. Zaman dahulu itu, musafir itu datang ke Madinah. Musafir datang ke Madinah. Maka musafir-musafir yang datang ke Madinah, Nabi, kalaulah beliau memiliki makanan, beliau bawa ke rumahnya. Tetapi kalau beliau tidak memiliki makanan, beliau tawarkan kepada para sahabat. Di depan majelis para sahabat. Siapa yang membawa orang ini? Siapa yang membawa orang ini? Siapa yang membawakan orang ini? Sebab apa? Musafir. Ini zaman dulu. Nggak ada kedai kopi, nggak ada warung, nggak ada toko. Jadi begitu datang, musafir itu memang dalam keadaan yang perutnya lapar. Jadi memang adat terdahulu itu memang tamu itu memang dijamu sebanyak 3 hari. Karena memang keadaannya luar biasa pada saat itu. Hadirin rahmatullah SWT, maka orang yang datang dalam dia untuk meminjam uang kepada kita, itu dia malu betul. Maka karena orang yang berhutang itu diberikan pertolongan oleh orang yang menghutanginya, berarti dia membantunya. Saya didatangi orang untuk berhutang, maka saya memberikan bantuan. Berarti saya ini telah berbuat baik terhadap dia. Maka dia yang tadi yang dia berhutang kepada kita itu, maka hendaknya sebagai orang yang berhutang, doakan orang yang kita berhutang kepadanya. Sebab dia telah berbuat baik kepada kita. Hadirin rahmatullah SWT, jangan pernah berniat untuk tidak melunasi hutang. Ini mudah-mudahan lah kalau kita insya Allah semuanya tak bermasalah dengan hal-hal seperti ini. Tapi memang ada orang yang dia suka nunda-nunda hutang, dan bahkan dia berhutang hanya untuk mutar-mutar uang aja. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Tak pernah mau untuk berniat melunasi hutangnya dengan betul. Siapa saja yang berhutang,
sedang dia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Ini hadisnya hadis hasan sahih. Jadi ketika seseorang itu dia ada niat, ya Allah aku berhutang nih, malu aku ya Allah. Namun bantu aku untuk melunasi hutang-hutangku. Orang yang seperti ini akan diberikan Allah jalan untuk dia membayar hutang. Jadi ada yang dia seorang pengusaha hutangnya 7 miliar, 7,7 miliar. Bukan karena dia menipu, tidak. Dia yang ditipu orang. Tetapi karena usahanya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, seluruhnya utang 7,7 M tadi lunas semuanya. Tetapi kalau tidak ada niat dalam hati untuk membayar hutang, maka selamanya dia dalam keadaan kefakiran dan terus-menerus dalam keadaan kesusahan dengan hutang. Nah, ini adab untuk orang yang menghutangi. Ini yang pertama kita, kalaulah memang kita ada uang, dia pinjam berapa? 500.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Ada uang kita, silakan kita bantu. Dan memang kita perhatikan memang kalau zaman sekarang ini, kalau nilainya besar, akadnya mesti jelas semuanya. Akad mesti kita kuatkan kalau nilainya besar. Tetapi kalau sekiranya, kalau orang yang datang kepada kita itu, ya nampaknya mungkin hidup dan mati. Tidak hidup dan tidak mati, apa namanya itu mungkin dia hanya asongan lah jualannya, maka sebaiknya kita bantu saja. Kalau dia pun berniat apa namanya dia berhutang kepada kita, kita niatkan kalau memang dia tidak bayar sudah ikhlaskan saja. Nah itu. Yang kedua, jika tidak ada minta maaf. Dengan sopan juga. Kita minta maaf dan sopan, saya tidak memiliki uang sebanyak itu ataupun uang saya digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian jangan kita kosong saja. Kalaulah memang kita tidak ada uang ataupun kita belum karena untuk keperluan yang lain, maka hendaklah beri bantuan walaupun sedikit. Kita minta maaf. Dia ingin meminjam kepada kita uang 1 juta. Tapi kita mungkin tidak bersedia untuk memberikan pinjaman terhadap dia. Maka kalau boleh, berikan bantuan walaupun sedikit untuk dia. 50.000, 100.000. Itu sebagai permintaan, maaf. Apalagi khususnya anggota keluarga, paman, sepupu kadang-kadang datang. Nah ini kita minta maaf. Saya tak bisa untuk memberikan banyak, tapi ini sebagai keikhlasan saya untuk membantu abang misalnya. Kemudian, kalaulah berhutang kepada kita, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia berhutang kepada kita, lapangkan. Mudahkan. Innallaha yuhibbu samhal bai', samhal syira', samhal qada'. Berhutang dengan kita dia kapan? Tanggal 2 Februari. Pak, saya tak bisa, Pak. Bu, saya nggak bisa tanggal 2. Sebab uang sekolah anak saya bulan ini belum bisa. Dan kemarin kedai saya itu banjir. Maka kena semuanya kedai saya. Saya tidak bisa jualan sampai saat ini. Boleh tidak saya minta waktu kepada ibu 2 bulan lagi. Maka kalaulah memang kita tidak ada macam-macam, nah, maka silakanlah kita lapangkan. Inilah sebaiknya akhlak dalam Islam ini. Hadirin rahmati Allah. Kemudian perlu juga kita tanya dan kita tagih. Namanya juga zaman sekarang. Tanya dan kita tagih. Mengapa seperti itu? Sebab ini urusannya sampai akhirat. Kita hablum minallah iya, hablum minannas juga. Hubungan dengan Allah iya, hubungan dengan manusia juga. Maka tanya dan tagih. Bukan semata-mata karena harta kita yang perlu kita perjuangkan. Tidak, ini efeknya nanti di akhirat. Tanya, tagih dengan cara yang baik. Nah, ini yang terakhir terbaik. Kita bebaskan hutang tersebut. Hadirin rahmati Allah, ini keutamaan kita membantu sesama muslim. Manaffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi kita lapangkan orang iman khususnya. Lapangkan urusan mereka. Sudah, kita ini semua penuh dengan masalah. Setiap orang, likulli mu'minin, likulli ra'sin ra'yun, likulli insanin imtihan. Setiap orang ini ada ujiannya. Oh, dia kaya, dia senang, senyum-senyum. Kalau kita lihat di TV misalnya, senyum-senyum bahagia, seperti tak ada kesedihannya. Tidak. Orang itu macam-macam ujiannya. Selama dia masih di dunia, ada saja ujiannya. Enak betul ya kalau jadi dia. Enak betul lah kalau saya ini punya mobil seperti dia. Enak ya kalau saya punya rumah seperti dia.
Padahal orang yang di bawah kita, mereka berpikir seperti yang kita pikirkan terhadap orang yang di atas kita. Enak betul lah. Nah, jadi setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Maka ada yang rahmatul subhanahu wa ta'ala. Beruntung orang. Siapa yang beruntung? Di tengah-tengah dia kehidupannya yang susah, penuh dengan masalah, dia mampu untuk bantu orang juga. Orang dalam keadaan lapang, dia bantu orang, mudah. Tapi beda pahalanya kalau dia dalam keadaan yang susah juga, tapi dia membantu orang lain. Maka ada yang rahmati Allah. Siapa tadi yang meringankan kesusahan, kepedihan, keadaan sulit, kesempitan, khususnya saudara mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seseorang, aib ini ditutup. Aib ini lezat, aib ini sedap. Kalau dibicarakan, itu akan mengenai semuanya. Semuanya kena. Siapa yang dia berusaha menutupi aib saudara muslimnya, Allah akan tutupi baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan orang yang menghutangi. Ngutang ternyata lebih hebat daripada menghutangi, ternyata lebih tinggi daripada kita bersedekah. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah. Siapa yang dia sedekah, siapa yang dia tidaklah seorang muslim menghutangi saudara muslimnya 2 kali kecuali ia seperti bersedekah. Ini Syekh Alawi beliau mengatakan kita tuh menghutangi orang itu ibarat sedekah terhadap orang itu. Menghutangi itu ibarat sedekah. Ini hadisnya Hasan riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain bahkan orang yang menghutangi itu pahalanya sebanyak 18 kali lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang dia bersedekah saja. Sedekah sekali, menghutangi sekali, itu derajatnya bahkan 18 kali lipat dibandingkan orang yang dia bersedekah. Ada yang rahmatullah SWT, itulah pentingnya keutamaan daripada menghutangi. Nah ini orang dianjurkan untuk tidak berhutang. Ketika seseorang dia membeli barang, ada 2K. 2K orang dia membeli barang. 1, keperluan. 2, keinginan. 1 keperluan, 2 keinginan. Kalau keperluan semahal apapun, beli. Kalau keperluan, mahal pun beras, kita beli karena untuk makan. Silakan beli mobil yang besar. Kenapa? Saya mau bawa keluarga. Silakan beli rumah yang mewah besar. Kenapa? Nanti saya buat pengajian di rumah saya. Jadi niatnya itu ada. Untuk apa? Keperluan. Tapi yang 2 yang bermasalah, yang kedua, keinginan. Sudah ada, tetapi mau beli lagi. Koleksi. Nah ini yang bermasalah. Kalau sudah koleksi, tasnya sudah banyak. Ingin lagi, dan ingin lagi. Jadi ada yang rahmatullah ta'ala, ini akibat ngutang ini. Ngutang yang berdasarkan hanya keinginan saja. Nanti bisa rusak pertemanan, hancur persaudaraan. Nanti orang yang berhutang ini nanti dia mudah khianat, mudah bohong. Ini kedai-kedai kecil di di warung-warung kecil. Tidak melayani bon. Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bon. Ini gawat ini memang. Karena usaha kecil warung itu mereka bukan untuk kaya itu. Jualan-jualan di warung pinggir jalan, pasar-pasar, ya kalau boleh kalau kita memang berkelebihan, tak usahlah ditawar. Karena mereka tuh makan itu bukan untuk kaya. Jualan mereka di pinggir jalan itu, di warung-warung itu bukan untuk kaya kadang-kadang, untuk hidup. Jadi bantulah mereka. Ini dilarang nih. Kalaulah memang kita tidak punya uang, tak usah kita membiasakan untuk berhutang. Ini ada orang yang berpenyakit seperti itu, ngutang aja penyakitnya. Hadirin rahmati Allah SWT, nah ini dilarang untuk mengemis. Ini ada pembahasan tentang mengemis karena memang kadang orang itu mengemis ini kadang bukan hanya pengemis di pinggir jalan, tapi pengemis juga ada yang dia modelnya high class juga. Nah ini memberi pada pengemis yang di pinggir jalan. Nah ini fatwa MUI di Sulawesi. Mereka mengharamkan memberi kepada pengemis yang di pinggir jalan itu. Ini sudah ada hukumannya.
sudah ada keputusannya. Karena memang sekarang ini jadi profesi. Karena orang sudah keinginannya itu tinggi, ingin mendapatkan uang dengan mudah, maka mereka mengemis. Mengemis itu boleh, tetapi pada orang yang sangat-sangat terdesak, tak bisa lagi makan, kecuali dengan mengemis. Bahkan diperbolehkan untuk dia sekedar untuk kadar makanannya. Di hutan boleh makan babi. Sebab apa? Karena memang tak ada lagi makanan. Tak ada lagi mungkin daun-daunan yang bisa dimakan, karena memang begitu keadaannya. Tetapi sekarang sudah banyak yang menjadikan profesi. Ini pengemis terkaya di Indonesia, sampai miliaran rupiah. Ada di Pati, ada di Jakarta, ini macam-macam nih. Ada yang 900 juta hartanya, tanahnya ada. Ini bahkan dibawanya cash uang. Sri Karyati, emas ada di di kantongannya, dan uang cash sebanyak 23 juta. Ini fenomena kita sekarang. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk hutang, kalaulah dahulu tahun 90 berhutang, belum dibayar-bayar hingga sekarang, maka terjadi inflasi harga. Dulu haji bisa 7 juta, bisa 10 juta. Sekarang sudah berapa sekarang? Mungkin kurang lebih 35 juta ataupun 40 juta kalau mungkin keadaan sekarang ini. Jadi hadirin rahmati Allah SWT, kalau hutangnya zaman dahulu dengan sekarang, tak bisa juga 10 juta bayar 10 juta. Mesti diuangkan ataupun disesuaikan dengan harga sekarang. Dulu, zaman Rasulullah SAW, 1 dinar itu bisa beli 1 kambing. Jadi memang uang dinar itu digunakan di zaman Nabi. Uang dinar itu sunnah atau tidak? Uang dinar itu sebetulnya bukan berasal daripada Islam, namun digunakan dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi dinar itu sebetulnya jadi banyak akad ataupun sistem ataupun kebiasaan di zaman jahiliyah, bahkan orang Romawi, orang Persia itu dibawa sehingga dilakukan dan diteruskan oleh Nabi SAW dan jadi ibadah. Jubah itu pakaian di zaman Nabi. Tetapi jubah itu bukan hanya di zaman Nabi saja. Orang-orang sebelumnya, orang Romawi juga pakai jubah. Zaman jahiliyah ada ikramud duyuf, ada memuliakan tamu sebanyak 3 hari. Jadi tanpa ditanya-tanya tuh, saya sebagai tamu datang kepada suatu kampung. Itu tanpa ditanya-tanya, sudah memang kewajiban orang kampung untuk memberikan makan 3 hari, stay 3 hari aman. Baik penginapannya, baik makanannya aman. Sebab apa? Tamu udah kebiasaan dari dulu, dan ini dilestarikan oleh Nabi SAW sebagai amal ibadah. Jadi dinar ini berasal daripada Romawi, denarius, sedangkan dirham dari Persia, Jadi ini adat yang islamisasikan lah oleh Nabi. Jadi perlu kita pakai dinar. Silakan yang menggunakan dinar, tapi tidaklah tidaklah dia menolak daripada penggunaan uang-uang sekarang. Kemudian masalah inflasi, kekurangan disesuaikan harganya nanti dengan yang berlaku utangnya. Zaman dulu 10 juta disesuaikan dengan zaman sekarang utangnya berapa. Nah, demikianlah mungkin yang boleh saya sampaikan. Jikalau mungkin ada pertanyaan daripada ibu-ibu, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, penjelasannya detail sekali Ustadz. Jazakallahu khair penjelasannya. Baik, ibu-ibu silakan jika ada yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat atau langsung bertanya juga boleh. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Lipa, boleh nanya nggak? Oh, silahkan dengan senang hati Bu Emma. Ini Pak Ustadz mau nanya soal hutang nih Pak Ustadz. Kok Dini sih muncul? Sekarang kan mereka kajian online-nya bareng. Oke, bercanda. Ya Pak Ustadz, misalnya untuk hutang ini Pak Ustadz, kan misalkan ada kerabat yang punya hutang sama kita, dan ternyata bertahun-tahun tuh tidak dibayar. Terus pada tahun tertentu ternyata si kerabat ini jatuh bangkrut. Nah, kebetulan kita belum bayar zakat pada saat itu. Boleh nggak kita membebaskan hutang dengan tapi dihitung zakat gitu loh, Ustaz, zakat mal gitu.
apakah itu mungkin atau boleh atau dibebaskan saja tetap zakat atau diniatkan tapi ya dibilang gitu bahwa hutang tersebut ya dijadikan zakatnya gitu. Zakat gitu. Bisa nggak Pak Ustadz kira-kira? Ya. Ini kita untuk sebaiknya Bu ya, akad itu dia mempengaruhi. Dengan sebab akad dia yang haram bisa jadi halal. Yang haram bisa jadi halal. Sebab apa? Adanya akad. Dulu ibu-ibu dengan bapak menikah. Kan asalnya haram. Nah, dengan akad tadi, angkah tukah, saya nikahkan, saya terima, maka jadi halal. Sebab apa? Akad. Nah, untuk supaya tidak ada keraguan. Sebab kalau masalah fikih, ini kan masalahnya fikih, muamalah dia. Nah, sebaiknya bagaimana? Jikalau orang tadi berhutang dengan ibu, maka kita datang kepada dia. Saya punya uang ini. Berapa banyak? 2 juta. Ini saya berikan kepada kamu. Oke. Ini sebagai zakat saya. Karena kamu dalam keadaan miskin, kamu bangkrut sekarang. Ini saya berikan harta kepada kamu. Nah, setelah itu, dia boleh untuk langsung memberikan zakat dia kepada kita. Uang yang tadi berasal daripada zakat kita kepada dia, uang itu diberikan langsung kepada kita. Nah, itu boleh seperti itu, Bu. Oh, saya malu nanti. Kalaulah nanti saya berikan kepada dia, nanti dia malu. Karena saya juga anggota keluarganya. Nanti dia juga malu, saya juga malu. Nggak enak istilahnya dengan keluarga tersebut. Bagaimana nih kalaulah saya bebaskan saja. Jadi perlu tadi adanya akad, Bu. Sebaiknya tadi tetap kita berikan, ini uang, saya berikan kepada kamu, silakan kamu kalaulah memang membayar zakat kepada saya. Jadi itu sebaiknya. Jadi kalaulah memang, tak bisa juga, nanti susah payah. Tetap saja seseorang itu dia ambil yang paling baik kalau dalam masalah muamalah itu. Jadi memang keringanan-keringanan ini banyak betul, Bu. Tapi kita usahakan untuk pribadi ibadah kita, usahakan seperti itu. Jadi diperjelas di akadnya ya Pak Ustadz ya? Akadnya diperjelas. Tapi mungkin Pak Ustadz ya bisa digunakan. Bisa, boleh. Karena memang ketika sudah diberikan harta itu, memang udah kepemilikan dia. Jadi terserah dia memang nanti akan untuk memberikan kepada kita atau tidak. Tapi memang Bu, namanya keluarga, tak usah ketat-ketat kali akad muamalah tuh. Akad muamalah tuh. Nanti kita kalau boleh nanti kita lebihkan. Utang dia 2 juta, kita berikan harta zakat kita 2 juta, pas jadinya. Jadi ya tak boleh lah. Jadi untuk keluarga ini, kalau kita pulang ke kampung, kalau kita berkaitan dengan hubungan keluarga, sebaiknya memang kita banyak mengalah dengan keluarga. Sepupu, paman, dan memang sebaiknya kita banyak mengalah. Untuk urusan harta khususnya, itu kita istilahnya banyak cincai lah istilahnya. Tak usah banyak urusan. Kalau ketat nanti tambah jauh keluarga itu. Ya, begitu Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jelas Bu Emma? Siap Bu Lipa, jelas. Monggo teman-teman ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, Liva. Ya, silakan Bu Imet. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya tertarik tentang tadi uang dinar dan inflasi ya. Jadi kebetulan saya mengutangin orang dan udah cukup lama sih. Waktu itu sebenarnya orang tersebut berhutang, kebetulan jumlahnya juga cukup banyak dan waktu itu statusnya dia bilang, kalau saya ngejual tanah saya akan lunasin. Tapi kadarullah tanahnya nggak laku-laku, terus pandemi juga, jadi akhirnya kan sampai sekarang tanahnya nggak kejual, berarti kan dia nggak bisa bayar hutangnya. Nah, dari segi waktu kan berarti sudah cukup lama sekali. Dan kalau kita tarik ulur ke belakang juga, karena kebetulan saya meminjamkan dalam bentuk Hongkong dolar ya, juga berpengaruh gitu ya. Nah, sebagai kalau saya begini, tadi kan Bapak bilang kan kalau misalnya kalau ada kita minjamnya ada inflasinya atau ada dilebihkan ya. Kalau dari segi dianya Pak, dari segi yang punya hutang, apakah dia itu punya kewajiban seakan-akan untuk melebihkan atau itu dia punya kewajiban kalau yang mengutangi meminta
untuk dilebihkan gitu, Pak. Ngerti nggak pertanyaan saya? Ya. Itu yang pertama. Iya. Tunggu, itu yang pertama. Jadi pertanyaan saya, apakah orang yang berhutang punya kewajiban untuk membayar lebih? Saya kan tadi Bang dilebihkan, tadi ada ya di awal-awal Bapak katakan dilebihkan. Nah, kemudian kalau misalnya saya tidak meminta dilebihkan, apakah dia punya kewajiban apa tidak untuk melebihkan? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua adalah, kan tadi harus diingatkan, saya kan tahu statusnya dia, kalau dia nggak bisa jual tanah, kan nggak mungkin bayar gitu loh. Nah, apakah saya perlu mengingatkan terus gitu kan? Kadang-kadang saya juga saya kan tahu kondisinya seperti itu. Kalau kan dulu akadnya, oh kalau tanah saya kejual, saya lunasin ya gitu. Nah, sekarang tanahnya belum kejual, berarti kan dia nggak mungkin ngelunasin gitu. Apakah saya harus terus mengingatkan sebagai yang punya hutang, yang ngutangin gitu? Itu aja sih Pak. Ya, untuk mengenai inflasi, itu orang yang dia berhutang, dia wajib melebihkan. Kan hutangnya tahun berapa? Ini tahun 2022. Hutangnya itu tahun 2020. Hutangnya itu tahun 2001. Walaupun tak begitu jauh, walaupun tidak begitu jauh, tetapi standar keuangan pada saat itu mesti disesuaikan zaman sekarang. Harga emas tahun itu berapa? Dan harga emas sekarang itu berapa? Jadi itu mesti disesuaikan. Dan itu kewajiban bagi orang yang berhutang. Itu satu. Yang kedua tadi, pertanyaan pertama, tapi ada poin yang kedua. Jikalau seseorang itu dia melebihkan uang, ini tadi mengenai inflasi ya, itu inflasi selesai. Hutangnya misalnya dulu tahun 2001 itu hutangnya 10 juta, sekarang tahun 2022 sudah jadi 15 juta. Hutangnya 2001 10 juta, hutangnya ketika 2022 misalnya sudah jadi 15 juta misalnya. Karena sudah disesuaikan inflasinya, harga emas dan sebagainya. 10 juta dibayar menjadi 15 juta. Karena sesuai dengan harga emas dan sebagainya. Sudah diperhitungkan semua inflasinya. Sudah, itu mesti dibayar, wajib. Udah. Kemudian, yang kedua, misalnya, dia berhutang berapa? Saya berhutang 10 juta. Tahun berapa? 2021, kemarin. Bulan November. Kemarin, bulan Januari 2021. Kan tidak terlalu jauh, hanya 1 tahun saja. Hutangnya berapa? 1 juta. Hutangnya 10 juta. Nah, ini sekarang tahun 2022. Karena sekarang tahun 2022 kan tidak terlalu jauh, dibayarnya lah 10 juta. Tetapi bagi orang yang berhutang, paham-pahamlah. Dia kan ditolong, dia kan diberikan uang hutang sebanyak 10 juta. Lebihkan. Nabi SAW, beliau berhutang. Apa hutangnya? Ada unta yang kecil. Tapi Nabi bayar dengan unta yang besar. Dagingnya banyak. Nabi lebihkan. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau ada orang yang memberikan salam kepada kita, Assalamualaikum. Kita jawabnya lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dia. Dia Assalamualaikum, hanya 2 lafaz saja. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Jadi ketika seseorang itu dia ada sedekah dengan kita, dikasihnya kita roti, diberikannya kita makanan. Ada McDonald misalnya dikasihnya. Kita berikan juga. Paling tidak minimal sama kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab juga Waalaikumsalam warahmatullahi. Paling tidak seperti itu. Sama dia tingkatannya. Paling tidak seperti itu. Nah, tadi kalaulah kita diberikan hutang, dia tadi 10 juta, tahun 2021 tadi, hendaklah orang yang berhutang dilebihkannya. 1 juta, 10 juta dia berhutang, lebihkanlah. Berapa dibayarnya? Ya mungkin kalau dia mampu 11 juta diberikannya. Dengan syarat tidak ketika di dalam akad. Oh, hutang berapa hutangnya? 10 juta. Nanti kamu bayar tahun depan ya, bayar 11 juta ya. Yang seperti ini namanya riba. Tetapi kalau tidak diakadkan dan kita lebihkan, dan itulah yang sebaiknya dilakukan. Nah, itu tidak masalah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kalau dia tidak mampu bayar dan kita ingatkan terus, bagaimana? Tetap ingatkan, Bu. Jangan biarkan saja, tetap diingatkan kapan-kapan.
Ya memang sebaiknya ya dengan akhlak yang baik, dengan cara yang terbaik. Loh, bagaimana nih? Dia kan nggak bayar-bayar utang, udah lama ini. Maka ibu berakad dengan dia. Akadnya bagaimana? Tanahnya yang tidak dijual, yang tidak laku tadi, boleh untuk ibu ambil hak kepemilikannya. Mungkin dibagi berapa meter, nah itu silakan. Sebagai pembayaran hutangnya. Sebab kalaulah ditengok-tengok ke depan, dilihat-lihat ke depan, ini memang tak akan bayar hutang lagi. Maka hendaklah berakad dengan dia bayar dengan benda fisik. Nah, itu dinilai dengan ukuran yang dia berhutang kepada ibu tadi. Nah, begitu Bu kira-kira. Oke, makasih Pak Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Iya. Baik, saya bacakan pertanyaannya di kolom chat ya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, tertarik soal penyesuaian nilai tadi apakah tidak termasuk riba? Jadi tadi inflasi tadi, karena memang kalaulah hutang tahun 90, hutangnya 10 juta, tahun 2022 bayar 10 juta juga, ya rugi. Jadi tak seperti itu. Islam itu menjaga hak. Hebatnya Islam itu dia menjaga hak. Bukan hanya hakullah, kita berkaitan dengan Allah, hak manusia pun betul-betul dijaga sampai detail seperti itu tadi untuk masalah hutang. Jadi melebihkan tadi yang tahun yang lama tadi, hendaklah orang yang dia berhutang tadi itu dia bayar memang lebih. Itu kewajiban bagi dia. Sedangkan kalau tahunnya tak begitu lama, sebaiknya dia lebihkan. Nah, beda dia memang. Jadi kalau tahunnya lama, bedanya sudah banyak, inflasi rupiahnya, dolarnya sudah memang bertukar jauh, itu memang disesuaikan nilainya. Tetapi kalau tak begitu jauh, sebaiknya dia memberikan lebihan hutang dengan syarat tidak diakadkan. Nah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah memberi hutang juga disebut beramal sodako? Ya, sebagaimana hadis tadi Bu, bukan hanya beramal sekali dia bersedekah, bahkan dalam hadis yang lain 18 kali dia bersedekah. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena orang yang berhutang tuh satu dia berhajat, yang kedua mukanya malu. Orang berhutang itu biasanya kalau memang perlu hajatnya, bukan karena ini ya, bukan karena untuk keinginan tadi, ganti-ganti barang dan sebagainya. Nah, ini tidak seperti itu, tapi dia berhutang karena memang hajatnya dan kita membantu dia. Nah, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Pak Ustadz, yang pertama, apa yang harus saya lakukan jikalau mengingatkan salah satu saudara kita untuk melunasi hutangnya, tapi malah menyumpah-nyumpahin kita? Karena dia terus-terusan berjanji, terus walau pada akhirnya melunasi hutang tersebut. Mau dijawab, mau dibacakan semuanya atau satu-satu dulu, Ustadz? Satu-satu. Oke. Jadi orang kalau seperti ini, maka dia satu keluarga. Kalau berkaitan dengan keluarga, memang kita mesti banyak mengalah. Satu. Yang kedua, kan hartanya banyak. Gimana saya mau mengalah? Uangnya juga cukup berharga juga, 50 juta nilainya. Dia berhutang dengan saya, bagaimana nih? Saya biarkan saja dia nggak bayar, nggak paham. Nah, untuk seperti ini, kalau menurut akad fikihnya itu, nah itu boleh ibu, kalau memang dia ditagih-tagih nggak bayar, dia hilang entah kemana, itu boleh ibu sita barangnya. Secara fikih nih ya. Tapi tentu saja kita nanti ada laporan. Kalau memang sebaiknya kalau kita memang mau untuk berjalur hukum, sebaiknya lapor polisi terlebih dahulu supaya tidak berkaitan kemana-mana. Itu kalau akad dengan memang betul-betul kita mau ambil uangnya. Jadi memang kalau sudah masuk ke polisi, memang bentrok lah memang dengan keluarga. Jadi tadi mesti dikuatkan. Orang yang berhutang kepada kita, kalaulah dia mau berhutang, lihat-lihat dulu orangnya, satu. Kemudian itu dia kira-kira mampu bayar tidak. Sebaiknya kalau orang yang berhutang betul-betul mau berhutang dengan kita, kalau boleh pakai gadai, ada gadainya, ada barang yang digadaikannya. Jadi kita aman. Dia gadaikan emas, gadaikan surat tanah, jadi bisa dijual terus. Saya perlu uang nih, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau seperti ini, berarti kan akadnya di awal itu tidak dikuatkan. Mesti ada hitam di atas putih. Kalau tidak bayar bagaimana? Nah, itu dia. Mesti ada poin-poinnya ditulis dalam
surat itu. Nanti dimaterai, nanti ditandatangani, ada saksi. Kalau sudah seperti itu, orang akan, oh gawat nih kalau saya tidak bayar. Saghiran au kabiron, kecil maupun besar, keluarga ataupun tidak, sama saja ini. Saya kan tak enak kalau keluarga, ya udahlah tahankan tak dibayar. Kenapa? Karena akad yang perintah Allah Ta'ala sudah dalam Al-Quran seperti itu. Kalaulah kita akad bermuamalah dengan orang lain. Nah, seperti itu. Ya, seterusnya. Terusnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan jikalau saudara yang sama tadi itu ingin meminjam uang saya lagi? Ya, itu terserah Ibu bagaimana. Kembali kepada Ibu jawabannya. Ingin diduakan lagi atau bagaimana, Bu? Ingin diselingkuhi lagi atau gimana? Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum, mau tanya Pak Ustadz, boleh tidak diakadkan antara jika dibayar alhamdulillah, jika tidak diikhlaskan? Itu tak usah diakadkan. Sudah, kalau kita melihat keadaan dia, berikan saja. Utangnya berapa? Dia minjam ke kita 500.000, sudah, berikan begitu saja utang. Kalau memang kita, yang paling penting kita dalam hati. Sebagai kita yang menghutangi, kita yang di dalam hati kita. Kalau dibayarnya ya alhamdulillah, tidak dibayar tidak masalah. Tak usah diakadkan. Tak perlu diakadkan. Tetapi orang yang dia berhutang, sebaiknya dia bayar hutang. Walaupun nanti kita akan bebaskan. Sebab apa? Orang yang berhutang dan dia ada niat bayar, dia mentalnya itu naik. Sehingga dia berusaha untuk bayar hutang, dia berusaha untuk cari uang. Oh, dia lihat kita baik. Oh, nanti dibebaskan aja itu sama ustadz itu. Tak seperti itu. Utang, tagih, silakan. Supaya apa? Melatih dia juga. Jadi ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Jadi kalau kebaikan kita silakan. Kalau melihat orangnya, udahlah, sudah kita ikhlaskan saja. Karena tidak begitu banyak. Ya. Lanjut Ustadz. Pak Ustadz, uang kita di sini itu kan Hongkong dolar. Ada yang pinjam uang dalam bentuk rupiah, dikembalikan dalam bentuk rupiah juga. Tapi ketika dikonvert ke Hongkong dolar, kita kan jadi rugi. Ini bagaimana Ustadz? Kesepakatan di antara keduanya. Sebetulnya hutang emas dibayar emas, hutang uang rupiah dibayar rupiah, Hongkong dolar dibayar Hongkong dolar, disesuaikan inflasinya. Jadi kalaulah tukar uang begitu dan orang akan merasa kerugian, berarti tidak betul ini dalam muamalahnya, tidak sesuai. Maka uang tadi mesti ditukarkan lagi ke Hongkong dolar, baru nanti dibayarkan seperti itu. Itu untuk menjauhi kesalahpahaman. Maka penting kalau kita memang berbeda pembayarannya, rupiah dengan dolar Hongkong, itu mesti disepakati dari awal pembayarannya pakai apa. Lebih baik pahit di luar dibandingkan pahit di belakang. Lebih baik pening, pusing, kasar di awal dibandingkan nanti di belakang terjadi perpecahan. Jadi jelasnya itu di awal betul-betul. Sebab apa? Duit ini. Masalah duit ini, harta ini halal, bisa halal itu darah. Baik dia ibu kandung dengan anak kandungnya sendiri, saudara dengan saudara. Sebab apa? Duit, bahaya ini. Makanya panjang ayat tadi itu, karena masalah harta itu betul-betul susah urusannya. Maka perlu ketat betul kita dalam masalah uang tadi. Saghiran au kabiron, kecil ataupun besar, saudara ataupun tidak, sama saja. Urusan uang, hilang akal semuanya. Nah, begitu. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya menghutangi dan atau berhutang dengan non-muslim? Bukan berdasarkan persahabatan tapi bisnis relation. Karena kadang tidak bisa dihindari meskipun dengan jangka waktu yang pendek, katakanlah 1 minggu ke 1 bulan. Itu gimana Ustaz? Ya, berhutang ini, bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau pun pernah berhutang juga kepada seorang Yahudi. Seorang Yahudi tadi, dia menghutangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga padahal waktunya sudah ditentukan. Contohnya, sekarang ini tanggal 4. Bulan depan tanggal 4 Februari. Tapi ternyata 2 Februari sudah didatangi Yahudi itu dan ditarik. Kalau mungkin kita pernah dengar yang Nabi ditarik lehernya itu seorang Yahudi
yang dia menarik leher Nabi. Dan Nabi SAW tidak membalasnya. Sahabat yang lain sudah marah, Sayyidina Umar udah mau memenggal orang ini, tapi ditahan oleh Nabi. Dan diperintahkan Nabi untuk membayarkan hutang tersebut. Dan dilebihkan. Loh, kenapa dilebihkan Nabi? Karena kamu ngagetkan orang Yahudi ini. Jadi maksudnya apa? Hukumnya kalau berhutang, bahkan jual beli terhadap non-muslim diperbolehkan. Bahkan memang kalau kita memang berhutang, itu memang nggak usah cari yang baik-baik orangnya. Oh, nanti dia mudah aja nih untuk mengikhlaskannya. Nah, ini gawat ini. Cari orang tuh kalau kita mau berhutang, yang kumisnya kalau bisa tebal, badannya tegap. Jadi kalau marah, kita pun redek istilahnya. Jadi kita pun takut. Kenapa? Supaya kita bayar hutang. Itu maksudnya. Oh, saya cari yang baik aja. Itu ibu itu kan ibu hajjah, ibu solihah. Mudah-mudahan nanti ikhlas beliau itu. Nah, ini salah seperti ini, silap. Orang seperti itu mentalnya akan terus-menerus di bawah, terus-menerus akan minta saja terhadap orang lain. Nah, jadi boleh kita untuk berakad muamalah. Bahkan kepada orang Yahudi sekalipun. Nah, seperti itu. Ya. Bentar Ustadz, ada lagi Ustadz. Pak Ustadz, tadi sempat diulas jikalau haram memberikan uang kepada pengemis. Itu maksudnya di sekitar Sulawesi Selatan saja, apa buat semua muslim dimanapun berada? Ya. Mohon pencerahannya. Untuk fatwanya, itu hanya Sulawesi saja. Untuk fatwanya yang baru dikeluarkan. Tetapi memang itu berimbas, sebab melihat daripada keadaan yang sudah berlaku, khususnya di kota-kota besar. Itu nilainya bukan kecil. Dan bahkan sudah jadi profesi. Sudah jadi profesi. Ini yang gawat. Ini yang bahaya. Sampai tadi 900 juta itu sudah. Jadi orang-orang yang seperti ini itu banyak. Bahkan mereka sudah ada sindikatnya. Sindikat pengemis. Mereka setoran. Loh, jadi bagaimana Ustadz? Kalau saya memberikan uang ke pengemis yang di pinggir jalan, apakah saya dapat pahala? Apakah saya dapat dosa? Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan? Maka tanya diri kita sendiri masing-masing sebaiknya bagaimana. Tapi menurut saya pribadi, karena melihat fenomena yang tadi seperti itu memang sebaiknya kita gunakan harta kita untuk yang lain saja. Kita wakaf, ataupun kita sedekah terhadap orang yang betul-betul kita ketahui kebaikannya. Tetapi kalau memang kita, lapang hati kita, udahlah, yang penting aku husnuzon saja, silakan, tidak masalah. Nah, kalau kita memang husnuzon, silakan. Tapi memang menurut survei, orang Indonesia adalah orang paling dermawan di seluruh dunia. Orang Indonesia itu khususnya. Kita kalau ngumpul apa-apa untuk sosial, cepat kita. Nah, itu sifat kita bagusnya itu. Sehingga kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, mereka banyak tadi seperti tadi, apalagi khususnya bulan Ramadan, kok tiba-tiba pengemis malah makin banyak di masjid-masjid. Biasanya nggak ada, kok tiba-tiba ada. Tiap hari Jumat di masjid-masjid besar, khususnya di kota-kota besar, banyak pengemis yang datang ke masjid. Nah, ini tanggung jawab kita semua, khususnya pemerintah. Jadi memang banyak PR kita untuk mengangkat mental-mental yang seperti ini supaya mereka lebih lagi. Jadi tadi kalau boleh memang ada lembaga-lembaga yang sudah jelas kinerjanya, sudah jelas apa mungkin proyek dari produk ataupun kegiatan mereka sosial, maka sebaiknya di situ saja. Sebab kadang-kadang kalau yang pinggir jalan ini memang sindikatnya sudah banyak diproyekkan, bahkan diantar pakai truk, nanti satu di sini, satu di sana, satu di sana. Nah, itu sudah banyak kejadian seperti itu. Nah, begitu ya kurang lebih. Mau nanya dong. Ya, silakan Bu Imes. Bisa. Pak Ustadz mau nanya lagi ya. Gini, kalau misalnya kan ada hadis ya yang tadi saya nggak tahu, mungkin ada Pak Ustadz tadi sudah sampaikan hadisnya, cuma mungkin karena tidak ada bahasa Indonesia jadi saya nggak terlalu nangkap karena saya lagi juga dalam bus tadi. Orang yang mati dalam memiliki hutang itu, maka nanti hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, di mana di sana tidak ada dinar atau dirham. Itu kan ada hadisnya Pak Ustadz ya. Nah, itu kondisi tersebut apakah orang tersebut, misalnya orang yang berhutang nih ya, apakah kan kalau kita yang dihutangin kita kan nggak tahu banget ya kondisi orang, apakah dia mampu atau tidak membayar hutangnya gitu loh. Ya mungkin kita
husnuzon aja ya, mungkin dia emang nggak mampu, nggak punya uang untuk bayar hutang gitu ya. Nah, apakah kita itu sebaiknya kan ini tadi kan ada pahala nih, kalau misalnya hutang itu belum terlunasi kita akan dianggap sebagai pahala sedekah terus-terusan gitu. Nah, sebagai kita yang pihak yang dihutangin, apakah sebaiknya kita ikhlaskan atau kita dalam hati kita ikhlaskan tapi kita nunggu dibayar gitu. Jadi kita berharap pahala terus-terusan gitu. Itu boleh nggak sih ininya Ya, gitu? jadi kalau yang seperti ini kembali kepada ibu. Yang Kalau memang ngutangin dia ya. sudah meninggal, ya kembali kepada ibu. Kalaulah memang dia itu sudah meninggal, Belum dan belum meninggal ini. ya kalaulah memang dia sudah meninggal, kalau dia sudah meninggal, dan kita boleh tagih kepada ahli warisnya. Tetapi kalau kita mengharapkan pahala seperti itu, sudahlah, saya nih ingin bebaskan saja, ataupun saya mengharapkan pahala tadi sedekah terus, itu silakan Bu. Itu terpulang kepada ibu. Jadi memang jadi berarti kalau misalnya orang itu belum membayar dan kita belum ada akad ikhlas mengikhlaskan itu, berarti kita bisa terus dianggap sedekah terus ya Pak ya? Iya, begitu Bu. Oke. Jadi kecuali kalau kita ngomong gini, kita ketemu dia, oke, saya udah ikhlaskan, berarti udah putus, kita tinggal meringankan beban orang jatuhnya ya. Jadi bukan pahala sedekahnya nggak lanjut lagi gitu kali ya? Iya. Hitung-hitungan pahalanya. Jadi rajin-rajin ngutangin orang Bu. Iya, jadi kayaknya jadi kepikiran kayak seperti itu ya. Karena gitu ya, jadi kan gitu ya. Kalau misalnya orang itu belum bayar, berarti dianggap pahala sedekah terus menerusan tanpa kita harus bersedekah gitu kan ya sebenarnya. Tetapi begini Bu, yang penting kalau ada orang yang berhutang itu jangan langsung dibebaskan memang. Nanti kita enggak lah Pak, ya enggak lah, nanti jadi kita tempat orang ngutang nanti Pak. Ya. Enggak, maksudnya ini karena kan udah lama juga, terus juga terus utangnya juga nggak banyak. Tapi ya itu dia, kalau ditagih dia bilang nggak ada uang, jadi kan saya juga mau nagih terusan nggak enak juga gitu. Jadi mendingan tidak usah diinikan, tapi kita dalam hati ya udah, daripada kita pusing minta kita ikhlasin, tapi insya Allah pahalanya jalan terus ya Pak ya, pahala sedekahnya ya. Khairul lakum. Lebih baik itu Bu. Oke Pak. Udah jelas Bu Imet? Udah, insya Allah. Baik, ada lagi teman-teman yang bertanya atau memberikan statement? Bu Dini mungkin? Nggak ada yang bertanya ya? Mungkin saya Ustadz pertanyaan closing ya. Kalau meminjam barang sesama teman karena saking akrabnya, jadi seenaknya meminjam barang kita, itu gimana tuh Ustadz menyikapinya? Orang akrab itu, tandanya orang akrab itu dia kalau tangannya memasuki kantong kita, tangannya masuk ke kantong kita dan ngambil duit kita, dan kita nggak marah, itu berarti kawan akrab. Kalau ada orang, dia ngambil uang di tas kita tanpa izin-izin, udah aku ambil lah uangnya, 50.000 ya. Itu kadang nggak bilang-bilang, ambil gitu aja, kita lihat, dan kita nggak marah, itu tandanya kawan akrab. Tapi kalau lah memang ada kemungkinan, kalau kita ngambil uang yang katanya kawan akrab kita tuh kemungkinan ada marah, maka itu tak boleh. Hukumnya gosop. Gosop itu artinya menggunakan barang orang lain tanpa izin. Sendal, pakaian, jilbab, mukena, kan nggak izin. Kalau misalnya tamu-tamu datang, memang kita sediakan tempat untuk sholat, udah ada mukenanya, silakan dipakai. Karena memang kita sediakan. Ini tidak. Kadang-kadang tiba-tiba datang malam-malam juga tanpa ada izin dan sebagainya, kita pun nggak enak. Ini berarti penggunaan tersebut bukanlah melalui akad yang baik. Jadi memang mesti izin dalam menggunakan sesuatu. Banyak anak-anak pondok, dulu di pondok, pakai sendal kawannya. Kan kawan sekamar, iya kawan sekamar, bukan kawan akrab. Namanya juga kawan sekamar. Sendalnya dipakai sehingga dibawa kadang ke masjid. Ternyata hilang, sudah. Jadi pemakaian barang seseorang itu walaupun kawannya tadi itu haram hukumnya kalau tanpa izin. Kawan, bukan yang akrab tadi. Kawan koncopleknya itu, koncopleknya enggak. Bukan. Jadi tadi ada tanda-tandanya memang kawan betul. Tetapi kalaulah bukan kawan akrab tadi, maka haram hukumnya. Maka sebaiknya jika kalau kita memakai barang orang lain, memang sebaiknya izin dahulu, baru kita gunakan. Seperti itulah kurang lebih.
Baik Ustaz, syukran jawabannya. Sudah jam 4 lewat ya teman-teman ya. Mungkin tadi pertanyaan terakhir. Jazakallahu khair Ustaz. Baik, Ya. baik itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih atas share ilmunya Ustadz, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kajian siang ini. Mari kita bersama-sama menutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Ya, mohon izin Bu ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah Terima kasih, khair. Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.